Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112, Mazmur 23. Kita akan masuk dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam antropologi bagian yang kelima. Hak-hak manusia ciptaan baru menurut pandangan Alkitab. Mari kita hafalkan dulu Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab dia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Kami masuk dalam antropologi bagian yang kelima. Bagaimana manusia ciptaan baru menurut pandangan Alkitab. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hak-hak manusia ciptaan baru menurut pandangan Alkitab, murni dari Alkitab. Di dalam Kristus manusia ciptaan baru adalah anak-anak Allah melalui kelahiran kembali. 1 Petrus 1 ayat 23 demikian bunyinya. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang kedua, manusia ciptaan baru mendapat pengampunan dosa atas seluruh dosa-dosanya. Demikian ditulis dalam Efesus 1 ayat 7, Ibrani 9 ayat 14, Kolose 1 ayat 14, 1 Yohanes 1 ayat 9, dan pasal 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Yang ketiga, manusia ciptaan baru adalah benar-benar ciptaan baru Allah. Demikian ditulis dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang keempat, menurut pandangan Alkitab, hak-hak manusia ciptaan baru. Manusia ciptaan baru adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 demikian bunyinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan yang kelima, hak-hak manusia ciptaan baru menurut pandangan Alkitab. Manusia ciptaan baru mendapat tebusan dari kutuk hukum Taurat. 1 Petrus 1 ayat 18-19, Galatia 3 ayat 13. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama, hak-hak manusia ciptaan baru menurut pandangan Alkitab. Yang pertama, manusia ciptaan baru memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Jangan lupa itu hak saudara. Yang kedua, manusia ciptaan baru memiliki hak mendapat pengampunan untuk seluruh dosanya. Yang ketiga, manusia ciptaan baru memiliki hak benar-benar. Manusia ciptaan baru diciptakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang keempat, hak manusia ciptaan baru, dia menjadi bait Roh Kudus. Dan yang kelima, hak manusia ciptaan baru mendapat tebusan dari kutuk hukum Taurat. Nah, demikian saudara, kita akan belajar terus dan besok kita akan sambung. Inilah hak-hak manusia ciptaan baru menurut pandangan Alkitab murni dan firman Allah benar adanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Meteraikan sabdamu di hati kami sehingga kami beroperasi sebagai manusia ciptaan barumu di muka bumi. Menjadi saksimu, membawa kabar baik dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.